Halo guys, balik lagi sama gue Rio Melby. Jadi di video kali ini seperti biasa, gue bakal mau mereview sebuah mobil yang unik, spesial, dan kali ini menurut gue ini lumayan agak mewah ya guys ya, karena harganya menyentuh miliar. Jadi mobil apa yang akan kita review hari ini? Langsung aja simak terus. Oke guys, jadi inilah mobilnya. Lambangnya tiga begini, kalian tahu dong apa? Mercedes-Benz. Dan ini adalah tipe yang menurut gue unik dan spesial karena gak banyak orang yang beli di Indonesia. Ini adalah tipe GLC 300 Coupe AMG tahun 2017. Kenapa gue pilih yang 2017 untuk sebagai gue tes? Karena 2017 sama 2020 gak ada bedanya dari segi mesin. Cuma beda lampu depan, lampu belakang, dan interiornya. Nanti untuk bagian interiornya gue jelasin nanti. Oke, sekarang kita ke bagian depannya dulu. Oke, GLC 300 Coupe AMG 2017 ini udah menyusun bagian depannya ini seperti yang baru-baru sekarang, bulat-bulat seperti ini. Dan menurut gue ini bagus banget, elegan banget, dan sporty tepatnya. Sporty. Setelah dari bagian tengah ini, kita lihat di bagian LED-nya. Lampunya ini udah pakai LED performance dari Mercy dan sudah tidak ada fog lamp karena ini AMG line. Jadi kita lihat di sini bumper bawahnya juga di sini ada dengan warna chrome, dan ini hati-hati ya. Kalau kalian punya AMG GLC 300 ini hati-hati karena takutnya gampang tergores dan bisa gantinya ini agak mahal ya kalau ini. Oke, kita yang tengah menurutnya udah cukup, lambangnya udah cukup gede, dan sekarang kita ke bagian samping. Oke, di bagian samping ini kita kedapatan sebuah velg yang AMG, dibuat dari AMG. Ini velgnya ini ring 19 dan lebarnya itu 235 55 R19. Dan ini proper banget buat di GLC 300. Spion juga udah spesial Mercy ya. Semua Mercy rata-rata sama. Terus, tapi ada uniknya di bagian depan sama belakang lebarnya itu beda. Kalau di depan itu 235 55 R19, kalau di belakang itu 255 50 R19. Jadi agak beda lebarnya, ini belakang tuh kelihatan lebar banget. Tapi ringnya sama 19. Dan bannya ini menggunakan Hankook. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Oke, jadi kita ke bagian belakang ya. Menurut gue ini momen yang paling belakang ini tuh paling mantep ya, karena kalian bisa lihat bodinya itu bener-bener keker banget, terus kayak gendut banget. Bagian belakangnya itu ada salah satu GLC yang paling gue suka. Lampunya udah pakai LED semua, dan ini yang masih 2017 sehingga lampunya belum yang kotak-kotak ya. Yang baru 2020 lampunya udah kotak-kotak. Terus ini menggunakan 4MATIC, yaitu 9G Chronic 4MATIC letusan GLC 300. Nah, kalian di sini bisa lihat ada dua diffuser, tapi ini bukan asli ya. Di dalamnya lagi itu ada knalpotnya, sehingga ini cuma pajangan doang. Terus ini semua sudah ada kamera mundurnya. Nah, tapi kamera mundurnya itu nggak kelihatan. Kamera mundurnya itu ada di dalam logo ini, dan ini juga lumayan unik, dan ini menyusun bahwa seperti VW zaman dulu ya, VW zaman dulu atau sekarang pun sama mungkin. Cara membuka bagasinya dengan cara hanya ditekan. Kita dapat bagasi yang lumayan besar, tapi ada kekurangannya. Ini adalah ban serep. Ban serep ini sesuai dengan regulasi pemerintah yang harus membawa ban serep di mobil, sehingga ban serep ini mengurangi space dalam bagasinya. Harusnya ini bisa mencapai 2 medium bisa masuk, dan lampu tengah itu juga bisa dilipat, nanti akan kita kasih lihat. Dan kita udah dapat power tailgate, jadi bisa kebuka dan tutup sendiri, tapi nggak ada kick sensor ya. Di tahun 2017 ini belum dapat kick sensor, tapi gue tahu yang 2020 mungkin sudah dapat.
bukanya gampang ya tadi ya. Sama ini nanti kalau mau mundur, gua kasih lihat ini ada kameranya keluar dari sini. Oke, kita langsung masuk ke bagian interior. Oke, kita masuk ke bagian belakangnya terlebih dahulu sebelum kita ke depan. Oke, menurut gua belakangnya agak lumayan tegak ya. Lumayan tegak, tapi space-nya ini lumayan jauh karena dia desain kayak buat orang yang lumayan besar sehingga bisa nyaman. Dan palanya walaupun ini coupe dan coupe itu rada ke bawah, landai ke bawah, tapi palanya menurutku itu masih wajar. Dan gue tingginya 170-an. Terus yang di belakang kita dapat AC. Terus nggak ada, ada soket 12 volt. Armrestnya kita lihat, widih. Wah, ini proper banget nih armrestnya. Armrestnya proper banget. Dan kita dapat 2 cup holder. Oh no, bukan cup holder, ternyata ini ada alat penyimpanan. Penyimpanan di sini bisa buat taruh HP, buat apa yang bisa. Cup holder ada di kanan kiri, masing-masing mungkin bisa 1 cup holder doang, satu jadi 2, tapi ada space-nya lebih besar lagi belakangnya. Oke. Dan gue kasih lihat gimana cara buka kursi belakang supaya bagasinya makin lega. Oke. Ini bukanya gampang, tinggal pencet ini. Nah, otomatis yang itu juga sama. Sebentar, kita buka dulu. Nah, gampang banget guys ini bukanya. Oh, dia otomatis maju guys. Ih, gue baru tahu loh bisa otomatis maju. Oke, ini menurut gue bagasinya lumayan luas, bisa tambah 2 koper medium lagi. Sehingga menurut gue ini cukup sih buat keluar kota. Dan menurut gue sih kalau ban serep, ya kalau nggak mau dibawa ya nggak. Karena ini udah RFT ya, bannya udah RFT. Kita langsung balikin lagi, tapi balikin harus manual. Oke, kita langsung ke depan. Kita udah berada di bagian depannya yang kita bisa lihat. Di sini kita dapat masih yang belum MBUX, belum yang baru. Terus kita mundurin dulu, ini kayaknya terlalu maju. Oke. Terus di sini kita dapat di tengah-tengah kita dapat 2 cup holder. Ada 2 cup holder. Di sini di kanan kiri bisa dapat 3 buah lagi cup holder, jadi 3 6 tambah 2 8. Terus di sini kita lihat penyimpanannya lagi, ada lagi di dalam dan lumayan besar penyimpanan di dalam. Dapat 2, ada SD card, bisa dimasukin SD card, sama ada 2 USB slot. Di bagian sini alat penyimpanan lagi, tapi cuma sedikit, nggak terlalu banyak. Lampu masih kuning, belum nyala. Oke, kita sekarang mau nyalain, kita dengerin suara mobilnya dulu. Wah, halus ya. Walaupun ini AMG line, tapi tetap halus karena mesinnya cuma dikit, nggak terlalu banyak, dan kita mau bahas mesinnya di sini. Oke, lampunya masih kuning. Yang satu keluarnya di sini. Nah, ini di sini juga ada lampu di bawah spion tengah ini. Lampunya nyala, udah gue matikan. Ini mati nih. Matiin. Terus AC udah dual zone dan lumayan dingin AC-nya. Bisa sampai berapa? 6 naikin speednya. Terus ada soket 12 volt lagi. Dan posisi mengendarai ini enak banget menurut gue. Tapi ada kelemahannya itu seperti biasa Mercy ada agak offset ke kiri dikit setirnya. Jadi tapi kalau yang nggak no problem ya nggak masalah berarti orangnya. Bahannya juga ini udah nggak usah ditanya lagi ya, ini udah empuk banget, materialnya empuk, semua empuk. Dan jok itu diaturnya dari sini, kanan dan kiri sama, ada memory seatnya juga, ada 3 biji memory seat. Terus ada tempat penutup untuk spion, ini buka kaca depan belakang, dan locknya tuh di sini. Dan kalau mau buka bagasi juga bisa dari kanan sini. Oke, sekarang sebelum kita menjalani mobil ini, yang kita belum adalah mesinnya. Kita bahas mesinnya dulu. Bahas tentang mesinnya, itu tadi alat pembukanya itu ada di situ dan warnanya merah dan gampang banget untuk dilihat dan dibukanya. Oke. Ya. Udah pakai alat pegas jadi bisa langsung naik sendiri. Dalam mesin ini tuh ada 2000 cc turbo, menghasilkan tenaga 245 HP dengan torsi 370 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda melalui penggeraknya 9G Tronic 4matic. Dan menurut gue ini
enak, pastinya kenceng banget sesuai dengan bodinya 245 HP dengan bodi sebesar ini. Gak sabar untuk membawa mobil ini, jadi kita langsung bawa aja boy. Oke, sekarang kita mau seperti biasa, hari ini kita mau isi bensin dan cuci mobilnya dulu. Jadi sebelum itu tadi gue sepertinya ada kelupaan. Ini speakernya tuh pakai Burmester ya, dan Burmester tuh menurut gue udah bagus banget di Mercy. Terus di sini juga ada sensor ya, kanan kiri, tapi bisa dimatiin juga sensornya. Terus lampu udah di kanan sini, terus bisa dinaikin dan turunin juga. Oke, jadi kita langsung aja menuju ke pom bensin. Oke, gue udah isi tadi V-Power. Harganya tadi berapa? 334.000 dari setengah, dan dia bisa menempuh 508 km range-nya. Oke, jadi sekarang kita mau langsung ke cuci mobil. Gas dulu, terus kita bersihin dulu, jadi seger semua. Oke, jadi kita udah balik lagi ke Yellow Car Wash seperti biasa. Kita cuci dulu mobilnya supaya bersih. Jadi pembawaan kita juga enak, bersih. Tapi nggak tahu kalau hujan ya doan, nggak hujan. Kalau hujan ya udah mau gimana lagi. Oke, jadi yang kita dapat di mobil Mercedes-Benz GLC 300 Coupe AMG Line, ya seperti biasa kita lihat di sini tidak ada adanya gigi ya. Persneling tuh nggak ada. Pindahnya ke sini. Yang seperti tadi gue udah jelasin. Terus di sini ada fiturnya lengkap juga. Oke, di sini buat main ID-an di tengah. Terus di sini juga banyak, bisa lihat trip, bisa lihat navigasi, bisa lihat radio, media segala macam. Terus di sini tombol plus minusnya buat membesar lagu. Terus ada fitur voice comment, ada juga udah sih yang di setir itu aja. Kalau yang di sini kita lihat, di sini kita juga ada pengaturan berkendara. Di sini ada Eco, terus Sport, Sportless, dan individual. Nah, individual itu kalian bisa atur sendiri lah ya. Tapi kalau kita pakainya comfort dulu karena kita lagi nggak mau ngebut. Terus di sini penyimpanannya lumayan besar. Ada 2 cup holder di sini. Di kanan dan kiri itu ada 1, 2, 3. Bisa 3 botol lah. Di sana 3, di sini 2. Berarti 6 tambah 2 8. Ada 8 bisa tempat cup holder. Terus di sini AC semua sudah masih tombol ya. Yang ini yang tahun 2017 ini masih tombol. Di sini juga ini, makanya ini masih yang lama, belum MBUX. Terus ini di sini ada fitur apa lagi ya? Di sini bisa lihat navigasi, bisa lihat bisa media, bisa radio, bisa lihat vehicle. Kalau lihat vehicle itu bisa dynamic select, ini consumption-nya. Terus owner manual, time, vehicle setting, lihat vehicle setting apa. Oh, ini buat ada suara beep beep kalau kunci. Ini bell. Terus ada mirror, ini auto retract ya, mirrornya bisa kalau dikunci itu langsung ketutup. Ada kalau ini kalau misalnya mati, kalau buka nyala lampunya. Kalau dipencet buka. Automatic locking nih, kalau misalnya kita lagi jalan, dia automatic locking di 20 km per jam. Oke, interior ini kalau kita matikan mesin, lampunya nyala, nanti 15 detik kemudian lampunya mati. Ini interior ya, benar interior. Ini eksterior seperti sama. 15 detik mati. Enter easy. Ya, ini kalau misalnya kita masuk mobil, apa namanya? Setir sama kursi agak sedikit. Kursi agak mundur dikit, setir agak naik dikit. Itu mempermudah kita masuk ke dalam mobil. Fiturnya seperti itu. Terus udah sih, kita tunggu cuci mobil dulu. Oke.
Oke, jadi kita udah kelar hari ini videonya. Seperti biasa, besok kita akan lanjut lagi video untuk mengetahui kehematannya berapa. Biasa, tapi orang yang beli ini nggak bakal mau mikirkan bensin ya. Jadi, tapi nggak apa-apa. Kita tes semuanya untuk memberikan kalian yang mau beli mobil GLC 300 Coupe AMG ini bisa tahu berapa konsumsi bahan bakarnya di dalam kota dan di tol. Jadi hari ini sudah selesai videonya. Seperti biasa, lanjut ke besok. Halo semua, jadi ini hari yang kedua gue pakai GLC 300 Coupe AMG tahun 2017. Ya, ini kemarin gue pilih mobil ini sebagai go botes karena ini salah satu mobil yang enak, unik, bagus, kenceng. Tapi menurut gue harganya agak sedikit kemahalan karena ada beberapa fitur yang nggak ada di sini. Oke, jadi di sini gue menceritakan dari kemarin gue bawa tuh enak banget. Terus perbandingan irit mobil ini nggak bisa dibilang irit dan nggak bisa dibilang boros karena di dalam kota itu kecepatannya paling ya 20-an kilometer itu dia bisa 1:8. Nah, itu menurut gue sih nggak boros ya, nggak terlalu boros ya, itu sama-sama aja 1:7 atau 1:8. Kalau di jalan tol itu konstan 90 km per jam itu bisa kayak 1:13, 1:15 itu bisa dapat, masih bisa dapat. Dan menurut gue itu angka yang gak cukup boros tapi nggak irit juga, jadi ya di tengah-tengah lah, middle. Oke guys, jadi sekarang kita mau ngetes 0 ke 100 nya. Ini udah sepi jalannya. Kita mau pakai stopwatch dulu. Oke, reset 00. Tes. Oke, 1 2 1200. Jadi yang kita dapat itu adalah 7 detik guys. Yang diklaim Mercedes-Benz itu 6,5, 6,8. Untuk yang ini 6,8. Untuk yang Untuk yang facelift itu 6,5 karena dayanya naik dari 245 ke 250. Oke, jadinya gue udah dapat 7 detikan. Kelebihan dari mobil ini menurut gua ini dari segi bentuk unik, bagus, tapi nggak semua orang suka sama mobil ini. Tapi kalau dari gua suka karena belakangnya itu gendut gitu, jadi seakan-akan mobil itu keker. Terus fiturnya menurut gua oke. Banyak, ada parking sensornya lengkap. Terus layarnya ini lumayan jernih, bagus. Terus posisi mengendaranya bagus, enak buat perjalanan jauh. Buat kalian juga yang mau perjalanan jauh, misalkan mau beli mobil GLC juga, GLC yang ini bisa. Tapi banyak kan GLC nggak cuma ini, ada GLC 200, ada GLC yang lebih tingginya, GLC 43. Tapi kalau di luar negeri ada sampai GLC 63. Nah, mobil ini tuh ada tanda tangannya di depan. Tanda tangan di depan itu yang gue lihat itu kan katanya kalau ada tanda tangan itu adalah one man one engine, tapi kayaknya di engine itu nggak ada tanda tangan, jadi cuman mungkin ini one man one car kali, one man one car. One man one car, jadi ini mobil dibuat oleh satu orang doang tapi mesinnya dibuat bersama-sama. Kekurangannya itu ada seperti biasa Mercy itu nggak lurus ya, untuk di mobil ini nggak lurus. Setirnya itu agak offset ke kiri sedikit, tapi untuk orang yang tidak bermasalah ya nggak masalah. Kayak gue sih nggak gitu masalahin, karena gue masih bisa agak kiri. Tapi kalau orang yang benar-benar maunya lurus itu nggak bisa. Itu ini agak ke kiri sedikit. Terus yang kedua, tidak ada sunroof sama sekali di mobil ini. Yang baru GLC 300 Coupe 2020 ataupun 2021 tuh ada sunroofnya. Dan menurut gue ini yang gue bilang overpriced karena tidak ada sunroof menurut gue. Terus seperti biasa ini belum MBUX, belum yang baru karena ini tahun 2017.
Terus nggak ada USB slot di belakang, cuma ada di tengah, itu pun cuma 2, tapi ada soket 12 volt di depan. Terus ya fasilitas kaca belakang itu lumayan kecil ya, karena ini coupe, jadi kalian nggak bisa melihat belakang itu secara besar lebar seperti GLC yang 200 seperti biasanya. Terus AC sering buka tutup sendiri. Setiap yang gue baca tuh setiap 15 menit sekali dia akan membuka dan menutup sendiri. Tapi ketika gue tungguin 15 menit dia nggak nutup. Itu mungkin menurut gue itu mungkin tergantung cara berkendara si pengemudinya itu. Kalau misalnya pengendara sering yang ngebut atau sering kebuka. Tapi kalau cuman kayak santai, pelan, tenang itu nggak ngebut. Nah itu menurut gue sih nggak bakal buka ya, paling ya 15-20 menit sekali lah. Tapi kalau dibawa dengan kencang bisa cepat bukanya. Itu menurut gue. Kelemahan satu lagi itu ada di bandingannya itu lumayan agak sedikit keras, tapi kalau yang tidak bermasalah karena ini kan AMG line, jadi dia bawa suspensinya itu ke arah AMG, jadi agak sedikit keras. Menurut gua kelemahan dan kelebihannya begitu, tapi overall ini mobil enak buat dibawa sehari-hari, nyaman juga. Oke, jadi begitu kesimpulan dari mobil ini. Menurut gue mobilnya enak, tapi menurut gue sih overpriced ya. 1,3 sekian untuk harga 2017 overpriced. Jadi menurut gue, tapi untuk dibawa untuk sehari-hari enak. Dia dibawa ngebut juga enak karena powernya besar. Oke, jadi begitu kesimpulan kita pada video kali ini. Jangan lupa kalian untuk like, comment, dan share. Subscribe juga di channel gue @riomelb, dan nyalain loncengnya supaya gue kalau gue review mobil lagi yang lebih unik lagi, yang lebih bagus lagi, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. See you in the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.